Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan anak. Ad-doa silahul mukmin. Doa salat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah, jauhkan anak saya dari narkoba, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari lem kambing. Kok lem kambing Pak Ustadz? Anak kecil beli lem kambing di toko bangunan, dibuka, dihirup, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustadz anaknya baik. Terus suaminya Pak Ustadz, mudah-mudahan suaminya juga menjadi suami-suami yang soleh, bukan soman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dunia ini zaman sekarang, masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, internet merajalela. Zaman dulu orang kalau mau main judi manggil tetangga, sekarang nggak perlu, buka handphone main judi, namanya judi online. Modalnya dulu kalau nggak punya modal nggak bisa main judi, sekarang tinggal buka handphone, foto KTP, kirim, namanya pinjaman online. Setelah uangnya dapat, main game online, istri pun online. Nauzubillah. Tapi ingat, nerakanya offline. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pripun kabare panjenenganipun? Sedulur sederek sedaya, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Itu ngafalnya lama. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Tadi Ustadz Salim Afillah membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bung Karno itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal dunia. Kira-kira apakah kalau sudah meninggal dunia itu kita mati atau masih hidup? Nah, yang satu bilang mati, yang satu bilang hidup. Oke, kalau Ustadz Somad nanya, jangan stres, jangan depresi,
Jangan tertekan, karena saya kalau ceramah nanya, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Ketika kita lewat di kuburan, Ustadz Somad pulang dari Merapi Merbabu menuju Yogyakarta lewat di makam. Ajaran Islam mengatakan ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu yang panjang. Yang edisi pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu edisi efisiensi. Kira-kira yang ada di kubur itu dengar atau enggak? Dengar, berarti hidup. Hanya saja mereka jawab dan kita enggak dengar jawabannya. Makanya salam itu terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua jangan dijawab. Salam imam sholat subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Jawab. Salam yang ketiga mereka jawab, cuman kita nggak dengar. Itulah saat dikubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab, tapi kita nggak ngedengar. Coba kalau kita dengar, waalaikumsalam. Nggak jadi ngaji pagi ini, ninggal kita semua. Jadi sebenarnya mereka tidak mati, apalagi pejuang syuhada, sehingga kita merdeka 80 tahun melawan Belanda. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tidak merasakan kehidupan mereka. Jadi semua yang di alam barzakh itu hidup. Nah, kalau hidup, apa yang mengalir? Yang mengalir setelah mati itu adalah merdeka. Iya, maksudnya 5 ini mengalir. Yang pertama mengalir adalah man bana masjidan, membangun masjid. Pondok pesantren PM3, pesantren masyarakat Merapi Merbabu wis duwe masjid apa urung? Sudah punya masjid atau belum? Mana masjidnya? Tadi kami sholat subuh di masjid. Yang bangun masjid membebaskan tanah, beri semen, kerikil, batu bata, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Apakah Presiden Soekarno ada bangun masjid? Masjid Kemerdekaan, bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Masjid terbesar di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Indonesia. Masjid terbesar, masjid yang ada di kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, Masjid Istiqlal. Kenapa Presiden Soekarno bangun masjid? Karena dia tahu amalnya yang lain putus, tapi amal bangun masjid mengalir. Abah Fani makamnya di bawah. Insya Allah semua santri-santri yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya rabbal. Apakah masyarakat Merapi Merbabu kalau ninggal ada pahala bangun masjid mengalir? Ya, tadi waktu kami dibawa Ustadz Salim untuk upacara 17 Agustusan, ibu-ibu jual sayur di pinggir jalan. Ternyata ibu-ibu jual sayur, hasil jualan sayurnya untuk bangun masjid, dan sudah terkumpul 190 juta. Banyak apa sedikit? Banyak, tapi masjidnya belum selesai. Maka kepada Bapak Ibu semua,
Yang punya uang, masjidlah yang bisa dibawa mati. Mobil yang mahal-mahal tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang ninggal. Ada yang tersinggung? Kok ya wedi kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya Ustadz Somad sebelum meninggal sempat bangun masjid. Ustadz Salim Afillah sudah bangun masjid di Merapi Merbabu. Ustadz Lukmanul Hakim sudah bangun masjid di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Kapal Munzalan, banyak sekali. Berapa sekarang Masjid Kapal Munzalan, Ustadz Lukman? 20 masjid, mudah-mudahan bertambah terus. Habib Muhammad bin Anis bangun masjid di pondok pesantrennya. Saya sudah sampai ke mana? Ya ke sana. Maka insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda kita mudah-mudahan jadi wong sugih, kaya raya. Tapi kayanya hartanya itu bukan mau sombong, mau bangga, tapi untuk bangun masjid. Iku masjid apa? Masjid At-Taqwa. Iku masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Iku masjid apa? Masjid Ngatiem. Loh, siapa? Nama ibu saya. Bangga atau apa tidak? Bangga. Ibu yang melahirkan anak meregang nyawa, mengandung 9 bulan 10 hari. Di Merapi Merbabu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masya Allah. Di tempat lain sudah 5 bulan. Nikah Januari, Mei lahir. Pas ditanya, kok cepat? Efisiensi, akselerasi. Jadi yang pertama bangun masjid. Mudah-mudahan Pak Anas juga di mana ditempatkan di Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Setuju? Jadi Kapolsek bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Polsek. Jadi Kapolres bangun masjid. Jadi Kapolda bangun masjid. Jadi Kapolri bangun masjid. Inilah yang akan mengalir setelah kematian. Adapun kita yang kaya, yang hebat, yang pejabat, yang PNS, yang polisi, yang tentara, semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat mati, polisi, Pak Anas orang baik meninggal. Ustadz, astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merdeka. Yang nomor 2, apalagi yang mengalir setelah kematian? Membangun pesantren. Ini nanti pulang dari Merapi Merbabu kami akan mampir lagi di pesantren. Pesantren apa namanya Ustadz Lukman? Sahabat Quran. Pesantren Sahabat Quran. Nanti habis dari pesantren Sahabat Quran, kami mampir lagi di tempat Habib Ja'far Al-Jufri meletakkan batu pertama. Dan tadi Ustadz Somad diajak meletakkan batu pertama sebelum upacara 17 Agustusan. Saya sebetulnya takut meletakkan batu pertama ini, karena di beberapa tempat batunya nggak nambah.
Lalu kenapa di Merapi Merbabu Ustadz berani? Karena orang Merapi Merbabu pasti akan mensupport pembangunan gedung Gaza ini insya Allah. Dulu pertama kali saya dibawa Ustadz Salim Afilah kemari, ini di sini ada saung, ini masih tanah kosong. Datang sekarang saungnya naik ke atas, jalan turun ke bawah, dan ini sudah di bawah ada kamar cantik indah, 1 lantai 2, 3, 4. Jadi ini akan berkembang pesat terus pesantren Merapi Merbabu ini insya Allah. Maka bangun pesantren. Tapi saya bukan kiai Pak Ustadz, saya bukan ibu nyai Pak Ustadz, saya bukan gus, bukan ning Pak Ustadz. Apapun yang kita bisa berikan sudah terhitung. 1, 2, 3 sak semen batu bata. Batu bata besar Pak Ustadz. Batu kerikil. Batu kerikil juga besar Pak Ustadz. Pasir. Pasir juga nggak bisa Pak Ustadz. Mati aja. Oh, kejam sekali Ustadz Somad ini. Paling enggak kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan gedung Gaza pesantren Merapi Merbabu cepat selesai, anak-anak bisa ngajar, bisa belajar, bisa baca Quran, bisa baca kitab insya Allah, amin. Mereka belajar akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Maka insya Allah kita akan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Apakah Presiden Soekarno ada bangun pesantren? Enggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Presiden Mesir jenenge Gamal Abdul Nasir mau menutup universitas tertua dunia, namanya Universitas Al-Azhar Kairo, tutup. Berita itu sampai kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno nanya ke Presiden Gamal Abdul Nasir, negara pertama, presiden pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir mau nutup Al-Azhar Kairo Mesir. Datang Presiden Soekarno, Gamal Abdul Nasir, katanya sampean mau nutup Al-Azhar. Ya, saya mau tutup Al-Azhar. Kami orang Indonesia nggak kenal Mesir. Kami orang Indonesia nggak tahu Mesir. Kami orang Indonesia tahu Mesir karena Al-Azhar. Gara-gara ucapan itulah Presiden Gamal Abdul Nasir nggak jadi nutup Universitas Al-Azhar. Kenapa? Karena alumni yang belajar dari Indonesia, namanya Syekh Mahmud Yunus dari Padang Panjang, tamat dari Al-Azhar 1925. Yang nulis fikih Islam Sulaiman Rashid, namanya Kiai Haji Sulaiman Rashid dari Lampung, tamat Al-Azhar 1935. 20 tahun, 30 tahun sebelum Indonesia merdeka, orang Indonesia sudah belajar di Al-Azhar. Maka mengenang itu Presiden Soekarno, ini Ustaz Abdul Somad ini dapat ceritanya dari mana nih? Cari sendiri di internet, itu yang menceritakan ulama Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Ingat baik-baik, namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah menceritakan, maka sampai hari ini anak Indonesia sekarang yang berada di Al-Azhar 15.000 orang. Setiap anak Al-Azhar yang pulang mengajar di kampung, di desa, di kota, insya Allah Presiden Soekarno juga mendapatkan balasan pahalanya insya Allah, amin ya rabbal. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang beliau bantu, yang beliau support. Di Indonesia ada ormas besar, dan ormas ini diakui, dihormati oleh pemerintah, dibantu. Muhammadiyah,
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berapa sekolahnya? Muhammadiyah sekarang sekolahnya lebih dari 5.000 sekolah. Kira-kira 5.000 sekolah itu mengalirkan pahala. Ya. Nahdlatul Ulama pesantrennya 13.000 pesantren. Dari mulai pesantren yang besar-besar, pesantren Pelosok, pesantren Lirboyo, pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, pesantren yang ada di Tebu Ireng Jombang. Ini alumni yang mengalirkan pahala. Maka insya Allah pesantren kita pun juga, pesantren Merapi Merbabu, anak-anak kita yang belajar, insya Allah mudah-mudahan anak bapak ibu yang belajar di pesantren Merapi Merbabu juga insya Allah mengalirkan pahala sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Yang ketiga, apa yang mengalir? Yang selalu kita doakan pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas sholihin. Ini anak-anak ini anak-anak yang dibawa ini semua, anak-anak yang hadir ini mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Saya melihat ibu bawa anak, saya tidak sedang melihat ibu. Saya melihat ibu saya yang membawa saya 40 tahun yang lalu maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, malam Ramadan, tahajud, witir, tarawih ke masjid dibawa oleh ibu. Jadi kalau kita ngelihat ibu-ibu, ingat ibu kita, enggak apa-apa. Ingat anak-anak, ingat anak kita, enggak apa-apa. Asal jangan ingat istri orang, lupa istri kita. Itu masalah. Makanya dibuat di depan ustadz ini aturan pentasnya sudah bagus begini. Yang di depan ustadz laki-laki semua. Jangan sampai di depan ustadz itu perempuan. Kenapa? Kalau saya nggak apa-apa. Saya kan udah tua, matanya rabun. Saya ini meripate. Saya ini udah tua bu, nggak bisa membedakan. Ini saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah anak-anak. Malam-malam doakan untuk anak saya Al-Fatihah. Tapi belum mati Pak Ustadz. Al-Fatihah artinya pembuka. Pikirannya yang tertutup jadi terbuka, rezeki yang tertutup jadi yang terbuka, hati yang tertutup jadi terbuka, jodoh yang tertutup jadi. Jangan bacakan Al-Fatihah untuk suami, nanti jodohnya terbuka lagi. Setuju? Setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan anak. Ad-doa silahul mu'min. Doa salat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah, jauhkan anak saya dari narkoba, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari lem kambing. Kok lem kambing Pak Ustadz? Anak kecil beli lem kambing di toko bangunan, dibuka, dihirup, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustadz anaknya baik, terus suaminya Pak Ustadz, mudah-mudahan suaminya juga menjadi suami-suami yang soleh, bukan soman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dunia ini zaman sekarang, masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, internet merajalela. Zaman dulu orang kalau mau main judi manggil tetangga, sekarang nggak perlu, buka handphone main judi, namanya judi online. Modalnya dulu kalau nggak punya modal nggak bisa main judi, sekarang tinggal buka handphone, foto KTP, kirim, namanya pinjaman online. Setelah uangnya dapat, main game online, istri pun online. Nauzubillah. Tapi ingat, nerakanya offline. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz Somad di akhir zaman ini merawat satu ekor lembu, satu ekor kerbau dengan merawat satu anak. Lembu, kerbau, ikat, dari mulai lahir ikat, kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum. Insya Allah setelah besar
jual ke pesantren Merapi Merbabu, nanti akan dibeli untuk program kurban 2026. Kurban Merapi Merbabu 60 ekor insya Allah. Amin, amin, amin. Ustadz kok tahu? Ya tadi kan kami habis acara ngasih makan kerbau, kasih makan sapi, kasih makan lembu. Ah ini insya Allah kalau lembu dikasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum 2 tahun potong. Tapi kalau anak dipotong, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari narkotika, selamat dari akidah menyimpang. Semuanya adalah anak-anak yang bermanfaat untuk umat dan bangsa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mendidik anak ini luar biasa. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Enggak mesti kuliah Pak Ustadz, enggak apa-apa. Dia bisa bertani, bercocok tanam. Di pesantren Merapi Merbabu diajarkan baca kitab, diajarkan ngapal Quran, diajarkan berdakwah. Pesantren Merapi Merbabu enggak pakai pagar. Artinya apa? Menyatu dengan masyarakat, berdakwah, mengantarkan makanan, mengantarkan air minum, mengantarkan akidah, ceramah ke masjid-masjid. Bersyukurlah masyarakat Merapi Merbabu ini mendapat nikmat yang luar biasa dengan adanya masjid, adanya pesantren, sehingga anak-anak kita mendapat. Dan Ustadz Salim Afillah punya jadwal khusus kemari, setahun sekali bawa Ustadz Lukman, bawa Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Abdul Somad juga datang kemari. Sampai kapan ini? Selama hayat di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama masih hidup, insya Allah kami datang kemari. Kalau sudah meninggal kami datang juga. Hadiri tablik akbar, penceramah almarhum Abdul Somad. Insya Allah apa yang kita lakukan ini Abah Fani pun menyaksikan dan melihat insya Allah. Dan beliau tersenyum melihat kehadiran kami semua ini insya Allah. Ustaz Abdul Somad ini mengada-ngada. Mana ada orang meninggal bisa ngelihat perbuatan kita. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallah. Yang pertama melihat perbuatan kamu adalah Allah. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun. Al mu'minun, kata Imam Ibnu Katsir, orang beriman yang sudah meninggal dunia yang soleh. Ibu saya, ayah saya, ayah Ustadz Lukmanul Hakim, ayah Ustadz Salim Afillah, ayah dan ibunya Habib Muhammad bin Anis. Mereka bangga melihat anak-anak mereka hari ini berkumpul berdakwah, menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merdeka! Masjid sudah, pesantren sudah, anak sudah. Yang keempat, apalagi yang tetap mengalir? Yang keempat adalah shadaqatun jariyah. Ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah sedekah ini sampai kepada almarhumah? Apakah sampai kepada almarhum? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Suqyal ma, memberi air minum. Dan air minumnya ada, minjam botolnya Pak. Air minum yang sampai AM3. Ibu sudah minum? Bapak wis ngombe? Alhamdulillah. Saya di mana-mana kalau tausiah, botolnya mereknya dicopot. Jangan buat iklan gratis. Kecuali di pesantren Merapi Merbabu, botolnya malah diangkat. Apapun makanannya, minumannya tetap AM3. Saya sudah ngelihat sendiri. Di tempat saya yang namanya selang paralon air minum itu ditanam di dalam tanah. Tapi di Merapi Merbabu saya nanya, Ustaz Salim, selangnya di mana? Malah di atas. Jalan airnya dari atas. Mengalir airnya, kami melihat airnya Masya Allah bersih.
lalu kemudian disalurkan, dimasukkan ke dalam botol, mengalir sampai hari kiamat seperti gurun pasir Sahara yang kering kerontang. Begitulah mengalirnya pahala. Sedangkan air saja sampai, apalagi tengkleng. Sedangkan air minum saja mengalir sampai, apalagi air teh manis. Saya di kampung saya teh manis, ini air teh, ini gula, gulanya diaduk. Tapi tadi diajak Ustadz Salim ke Merapi Merbabu, gulanya dipegang. Habis itu kletus. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi yang takut, memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus yang ada di Neptunus. Siapa yang takut diabetes meletus, maka minumlah gula kletus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, diminum halalan thayyiban dan berkah. Maka inilah sedekah yang mengalir. Ada uang simpan, ada uang beli cincin, ada uang beli gelang, ada uang beli kalung. Dan ketika meninggal, semua emas ibu diambil oleh bapak. Untuk jangan suuzon, Bu. Enggak boleh. Itu semua akan mereka belikan tanah, mereka tanam sayur, tanam tembakau, tanam nek wis sugih rapi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kalau sudah meninggal dunia, apa kata Habib Muhammad bin Anis? Jangan kagum melihat rambutku, karena ketika aku sudah masuk ke liang lahat, seminggu akhirnya kepala ini mulai membusuk dan rambut pun lepas dari kepala. Kuku yang dihias, dibersihkan, dibawa ke salon, ternyata kuku juga copot lepas. Wajah yang didempul, bedaknya 3 inci. Keluar dari rumah mau acara pesta walimah, kawan tetamu semua tersenyum. Kenapa? Sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang makeup. Sampai di tempat kondangan panas dan kipas anginnya mati. Inilah enaknya di Merapi Merbabu, AC-nya gratis dan nggak bisa dikecilin. Saya senang sekali di Merapi Merbabu. Anda mau merasakan sensasi mandi pakai air es? Datanglah di Merapi Merbabu. Masya Allah, tabarakallah. Indah, nyaman, tenang. Orang kalau ngapal Quran itu katanya kepalanya panas Pak Ustadz, karena hafalan. Kecuali santri di Merapi Merbabu, kepalanya dingin, sejuk, adem, ayem, tentram, tenang. Di tempat-tempat lain kalau sudah tausiah Ustadz satu, jamaahnya kabur. Tapi di Merapi Merbabu jalan pun penuh. Masya Allah, motornya pun enggak terganggu, lewat. Rumput pun lewat semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bangun masjid, bangun masjid. Yang bisa bangun pondok, bangun pondok. Yang punya anak, didik jadi anak soleh. Yang punya harta, alirkan seperti air. Merdeka. Yang terakhir, yang kelima, saya nggak kaya Pak Ustadz, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun pondok, nggak bisa nyumbang air, nggak bisa nyumbang harta, anak juga nggak ada. Doakan saya Pak Ustadz, saya udah 40 tahun nggak punya anak Pak Ustadz. Kenapa? Belum nikah. Mudah-mudahan sing ngurung duwe bojo segera dapat jodoh yang soleh dan solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya lihat yang bilang amin sudah punya anak 3. Untuk anak-anaknya, semua anak cucu kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Saya nggak bisa bangun masjid, saya nggak bisa bangun pondok, saya nggak punya anak, saya juga nggak bisa sedekah air. Yang terakhir, ndungo.
Ad-du'a silahul mu'min. Kalau ibu bapak di Merapi Merbabu dapat kabar Ustadz Somad meninggal, maukah bapak ibu mendoakan saya? Mau kirim Al-Fatihah? Mau kirim Allahumma ighfir lahu warhamhu? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Saya enggak minta banyak-banyak, doakan saja saya, doakan Ustadz Somad mati husnul khotimah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kalau ada yang nanya, tadi Ustadz Somad tausiahnya apa? Ustadz Somad tausiahnya merdeka. Apa yang dia sampaikan? 5. Yang 5 itu apa aja? Embu. Yang 5 itu jangan khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Terima kasih segala perhatian. Tadi saya berdiri jam 11, sekarang sudah jam 11.40. Rupanya 40 menit saya sudah berdiri menyampaikan 5 poin ini. Masya Allah. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.